Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika Setiawan, Amazing Mentor di channel kebanggaan kita bersama untuk bisa belajar untuk memiliki kehidupan yang lebih amazing, luar biasa. Goks ya, Andika Setiawan channel. Suara saya kedengaran nggak ya? Lupa ternyata pakai masker ya. Oke guys, sebelum kita lanjut, kita ini akan bahas tentang sesuatu yang luar biasa. Saya akan bahas sebuah buku The First 20 Hours karangan Josh Kaufman. Ini amazing banget ya. Tapi sebelum kita bahas, pastikan subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan tanda notifikasinya supaya setiap ada bedah buku ya Anda bisa mengikutinya. Alright, sebelum kita lanjut bahas The First 20 Hours, gue pengen teman-teman paham ya bahwa kalaupun nanti video ini dapat AdSense, pokoknya kalau dapat penghasilan lah dari YouTube yang Anda sudah subscribe, like, comment, and share ini, semua itu insya Allah ya kita niatkan untuk kita infakkan, untuk kita wakafkan untuk pembangunan masjid, kawasan terpadu pesantren penghafal Quran Muslim Bilioner di Cinangneng, Bogor. Jadi Anda nonton video ini, Anda subscribe, Anda sebarkan, itu sudah dapat pahala. Asik ya? Asik. Cuma ada di channel yang luar biasa ini. Mantap? Sip. Nah, The First 20 Hours karangan Josh Kaufman ya. Saya hobi baca buku teman-teman, dan sebenarnya kan gini, buku demi buku yang saya baca, saya senangnya baca buku-buku pengembangan diri ya, bisnis gitu ya, lebih ke self development. Dan memang saya melihat banyak orang yang berhasil dalam kehidupannya, banyak orang yang hidupnya menjadi amazing kalau bahasa anak sekarang, goks gitu ya. Itu karena mereka paham bahwa waktu mereka terbatas. Siapa di antara teman-teman di sini yang sedang menonton video ini sampai akhir nanti, mudah-mudahan gitu ya, yang waktu dalam kehidupannya 30 jam ada, sehari nggak ada. Pasti semua 24 jam. Mau orang sukses, mau orang gagal, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang ganteng, mau orang cantik gitu ya. Semua hanya punya waktu 24 jam. Nah, lalu kenapa ada orang yang punya kehidupan amazing luar biasa, ada yang kehidupannya goks gitu ya, ada juga yang ya mungkin biasa-biasa saja. Well, tentunya semua takdir Allah Subhanahu wa taala, tentunya semua biiznillah dan izin Allah, tapi tentu ada apa ya? Ada sunatullah, ada hal-hal yang memang harus Anda pantaskan. Ya. Nah, salah satunya saya coba buka papan tulis saya ya. Salah satu yang pengen saya bahas ya. Nah, itu ada yang saya sebut dengan skill. Nah, kalau kata guru saya menjadikan beliau juga seorang mentor, walaupun banyak yang online ya, saya datang ke trainingnya beberapa kali, si Anthony Robbins. Ini luar biasa ya. Skill ini is the mother of the mother of expertise gitu. Jadi kalau seorang itu ingin dibayar mahal, you harus punya sebuah expertise, you harus punya sebuah keahlian, dan keahlian itu adalah skill yang diulang-ulang. Setuju banget. Skill yang dilakukan berulang-ulang itu akan melahirkan sebuah expertise. Nah, pertanyaan setiap orang seringkali apa ya, datang ke saya, Dok Andika, dokter coach gitu ya. Mereka nanya, saya pengen kaya, saya pengen sukses, saya harus ngapain? Salah satu pertanyaan yang sering kali saya tanyakan adalah, oke, what's your skill? Apa keterampilan Anda? Karena Anda kalau ingin dibayar mahal, ya, misalnya pengalaman saya pribadi, saya pernah bicara 15 menit dibayar 50 juta katakan. Kenapa sih? Karena ada ekspertis yang dibayar, gitu ya. Ya, pernah dibayar nasi bungkus, pernah dibayar nggak dibayar, bahkan sering gitu ya. Tapi bisa dibayar mahal, kenapa? Karena ada ekspertise. Nah, ekspertise itu lahir kalau Anda punya repetitive skill. Nah, di bukunya Malcolm Gladwell ya, Malcolm Gladwell itu bukunya keren banget. Salah satu bukunya adalah Outliers. Itu dia meneliti ke berbagai rupa, berbagai macam orang-orang dari latar belakang bisnis, pengusaha bisnisnya, artis, seniman atau olahragawan. Ternyata untuk bisa memiliki sebuah ekspertise itu mereka membutuhkan 10.000 jam terbang. 10.000 jam terbang. Dan 10.000 jam terbang ini, itu ibarat kata kalau Anda melakukan 8 jam sehari, ya, itu sama dengan 5 tahun guys. Kebayang nggak? Lu 5 tahun, 8 jam sehari melakukan hal yang sama.
Anda mau jago digital marketing misalnya, 8 jam, nggak ngomongin yang lain, bos pokoknya 5 tahun. Ya, setiap hari. Mau belajar public speaking, mau belajar internet marketing, mau belajar apa, bisnis kuliner, mau belajar whatever it is lah, apapun itu. Ya, nah itu kita membutuhkan waktu 10.000 jam kerja. Masalahnya, ya saya tidak apa ya menyalahkan atau tidak ini salah teorinya, enggak ya. Tapi kita bicara bahwa sometimes saya, Anda, kita semua, kita ini cuma punya waktu yang sangat-sangat terbatas. Nah, makanya buku ini keren banget, guys. Buku ini membahas tentang prinsip-prinsip bagaimana supaya Anda bisa memiliki skill lebih cepat dari biasanya. Dengan mindset yang tepat, dengan pola pikir yang benar, dengan take action yang optimal, maka Anda hanya dengan 20 jam, the first 20 hours, hanya dengan 20 jam pertama Anda bisa punya skill yang mumpuni, ya, supaya Anda bisa menjual diri Anda, supaya orang bisa membayar Anda mahal, kurang lebih seperti itulah, ya. Atau sebenarnya nggak harus bicara bayar mahal sih, karena terkadang ya Anda melakukan sesuatu memang untuk dakwah, untuk jihad, untuk berbagi, untuk berbagi manfaat gitu ya, atau memang you just love what you do, but whatever it is, Anda melakukan untuk uang kah, untuk pahala, untuk amal soleh, still kalau Anda mau expert, Anda mau diingat sebagai pribadi yang amazing, yang gods gitu ya, Anda harus punya skill yang luar biasa. Ya, so apa aja sih? Saya buka KPN saya dulu ya. Nah, jadi ya di buku tersebut ternyata ada 4 langkah besar. Ada berapa? 4 langkah besar bagaimana teman-teman bisa menguasai skill. Ya, saran saya ketika Anda masuk ke channel Andika Setiawan channel ini, Anda akan banyak belajar di sini mudah-mudahan. Ya, siapkan catatan. Ya, karena sayang kalau ilmunya nggak bermanfaat. Sayang kalau lu sudah nonton, investasi kuota internet, waktu, tenaga, pikiran, terus you do nothing gitu. Lu nggak mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sayang bro. Oke, lanjut. Yang pertama, catat. Yang pertama adalah pecahkan skill itu menjadi langkah-langkah yang kecil, guys. Ya. Jadi kalau gua misalnya, saya dulu saya coba biar apa ya, biar kerasa gitu. Dari pengalaman pribadi, saya tuh pengen jadi seorang public speaker master gitu. Saya pengen menjadi international trainer saat itu. Jadi tahun 2007 saya ingat betul, tahun 2007 akhir ya Desember, saya waktu itu tinggal di Palembang. Saya merasa hidup saya gini-gini aja, and then saya membuat resolusi diri, saya evaluasi diri, saya bikin SWOT. Apa itu SWOT? Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Kemarin kita bahas di video yang lain. Saya melihat saya ini ke depan mau jadi apa. And then saya tahu saya ingin menjadi seorang international speaker. Saya pengen jadi pembicara internasional. Saya ingin menjadi pembicara, trainer, business coach, life coach. Bukan hanya yang terkenal di Indonesia, bisa menghasilkan uang di Indonesia, tapi juga di luar negeri, keliling dunia, begitu kurang lebih. Tahun 2007. Nah, di situ saya pecahkan skill saya hingga yang paling kecil. Oke, kalau gue mau jadi international speaker, gue harus belajar public speaking dong, betul nggak? 1, public speaking. Gue harus belajar namanya bahasa Inggris. Karena gue pengen jadi international speaker. Ya kalau lu cuma bisa bahasa Batak gitu, bisa bahasa Jawa, ya mungkin you national speaker gitu. Tapi kalau you ingin bicara di berbagai panggung internasional, you have to learn how to speak in English, how to deliver your training modules gitu in English. By the way, I'm practicing my English right now in front of you. Ya, this is the way I practice my English actually. So, teman-teman, ya pecahkan skill teman-teman. Yang pertama, menjadi hal kecil. Jadi gue belajar public speaking, gue belajar bahasa Inggris, gue juga harus belajar negosiasi. Kenapa? Karena di awal-awal saya harus present ke sebuah perusahaan, ke sebuah I.O, apapun itulah. Gue pengen menjual diri gue. Oke, gue harus belajar. Oke, yang berikutnya apa? Oh, gue harus belajar personal branding. Supaya orang tahu, supaya orang mau bayar gue, supaya orang mau ngajak gue bicara di berbagai negara. Ya, nah itu gue harus set up dari awal. Oh, gue harus belajar personal branding. Sampai apa yang harus gue lakukan untuk personal branding? Gue harus tiada hari tanpa artikel yang gue tulis misalnya. Nah, pecahkan seperti itu. Ya, things to do-nya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, pelajari setiap langkah ya paling kecil. Jadi pelajari, tadi saya sudah breakdown saya nomor 2 nih. Pelajari setiap langkah dari poin-poin nomor 1 tadi itu ya, untuk Anda detailkan, untuk Anda apa ya, bisa Anda terapkan dan Anda bisa koreksi. Ya, karena kalau Anda cuma oke, gue pengen belajar public speaking, gue pengen jadi international speaker, and then you don't know what you have to prepare, yang lu nggak tahu apa yang harus persiapkan, yang lu harus pertajam skill lo, ini buang-buang waktu guys. Ya, yang ketiga,
Jadi yang ketiga itu hilangkan hambatan fisik, hambatan mental, hambatan emosi yang menghalangi latihan. Jadi kalau lu masih suka malesan, masih suka procrastinate, masih suka nunda-nunda, lu nggak pede sama diri lu, lah selesaikan deh. Ya, gue ya jidat gue lebar. Dia dalam kamera juga gue nggak ganteng-ganteng amat, tapi pakai apa? Oh, gue pakai tools ya, pakai topi, itu rahasianya. Kenapa gue pakai topi brandingnya ya? Ya ini salah satunya, gue buka-bukaan aja supaya lo juga belajar gitu. Ya, gue juga apa? Kaki gue pendek sebelah kok, jalan gue rada pincang, betis gue gede sebelah. Nah, kaki kanan gue lebih pendek 1,5 cm ketimbang kaki kiri gue gitu. Gue juga punya kekurangan gitu. Ya, so ya sudah, yuk kita rapikan itu, kita pantaskan diri kita. Hambatan apa? Emosi, mental, gue malu, nggak pedean. Lu jangan lihat sekarang gue depan kamera ngomong lancar begini. Dulu ya kagak begini cuy, gitu. Ya, yang keempat, melatih langkah terpenting paling tidak 20 jam. Nah, itu. Ya, jadi kalau Anda sudah tahu nih, ya langkah-langkah apa tadi, jadi Anda udah pecah, ya lalu pelajari dari pecahan-pecahan tersebut, ya hal-hal apa yang harus Anda pelajari di awal yang kira-kira kalau itu Anda pelajari, ya maka itu akan akan menyelesaikan, akan melahirkan sebuah skill yang luar biasa. Hilangkan hambatan fisik, mental, emosi, dan kalau saya tadi yang langkah nomor 4, 20 jam Anda latihan, tadi saya waktu itu saya menyimpulkan bahwa saya harus benar-benar belajar NLP saat itu, Neuro Linguistic Programming, karena setelah saya riset, oh ilmu inilah ilmu yang untuk bisa menjadikan saya seorang international public speaker. Dan saya belajar bahasa Inggris. Dan 20 jam itu saya benar-benar, bahkan bukan hanya 20 jam ya, benar-benar entire year. Saya setahun itu benar-benar mempelajari apa itu kerja otak, how your brain works, dan seterusnya. Sehingga I know how to become a coach, a mentor, a public speaker, a trainer, just like now, a YouTuber. Seperti itu. Nah, jadi 4 hal ini. Ya, nah setelah Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan, ya Anda lakukan dalam waktu 20 jam, apa saja nih yang harus Anda lakukan? Catat, ada 3 hal. Ya, yang pertama adalah belajar. Ya, saya kembali ke ini ya. Yang pertama adalah 3 hal yang harus Anda lakukan. 1, ya, adalah Anda harus belajar tadi. Belajar, ya. Yang kedua, Anda melatih. Jadi bukan hanya misalnya Anda belajar. Saya lagi belajar menjadi seorang triathlete ya, berenang, lalu sepedahan, lalu lari gitu kan. Nah, kalau Anda mau belajar berenang yang baik, saya download banyak sekali video bagaimana cara berenang yang benar, yang efektif. Tapi kalau lu nggak nyembur, lu nggak melatih diri lu langkah nomor 2 ini, ya lu nggak akan pernah bisa berenang dengan cara yang baik. Seperti itu. Jadi belajar, dan yang kedua lu latih ya. And then yang ketiga, ya ini dia kalau bahasa di bukunya Anda training kan, Anda scale up lah, Anda scale up kualitas kualitas skill Anda. Ya, benar-benar kalau bisa Anda punya guru misalnya, Anda punya coachnya, Anda punya trainernya. Ya, saya belajar golf bisa lebih cepat, kenapa? Karena saya memodel si golf coach tersebut. Nah, kapan-kapan kita bahas lebih detail ya, how to model, how you can model. Ada excellence modelnya gitu, jago golfnya, jago basketnya, jago berenangnya ya. Nah, tapi poin dari sini kita belajar secara kognitif, ini kita melatih gitu ya. Ini kita rasakan, oh begini berenang, oh begini bicara dari depan panggung, oh saya tes depan 5 orang, saya tes depan 10 orang, terus saya lakukan terus menerus, saya lakukan scale up. Ya, nah di buku tersebut nih saya kasih shortcut nih ya. Ternyata di buku tersebut itu ya ada bicara kuantitas. Ini tulisan dokter nggak apa-apa ya, kebaca ya. Atau yang kedua bicara kualitas. Pertanyaan saya ya, dari kedua hal ini mana yang Anda dahulukan, mana yang Anda konsentrasikan, kuantitas atau kualitas? Jawabannya adalah Anda harus konsentrasi di kuantitas, karena kualitas itu ngikut guys. Kualitas itu hanya akan ngikut ketika kuantitasnya banyak. Ya, nah jadi ketika Anda sering berulang-ulang, Anda repetisikan apa yang Anda lakukan, ya Anda belajar lalu Anda aplikasikan, ya Anda latih lalu Anda trainingkan dalam konteks meningkatkan skill yang Anda kuasai dengan pengulangan, ya repetisi tadi, Anda scale up repetisi, maka otot skill Anda itu akan menyimpan memori yang luar biasa untuk Anda memiliki skill yang tepat. Sehingga tidak perlu 10.000 jam terbang, tidak perlu ya bertahun-tahun untuk Anda bisa punya skill. Ya, kalau bisa 10.000, makin topar kotop jos gandos lagi. Tapi kalau Anda cuma punya waktu singkat, pastikan the first 20 hours of your life ya to mastering any skill, untuk memasteringkan
skill apapun yang Anda inginkan, cukup waktu 20 jam tapi efektif, optimal kan Anda tahu caranya. Dan di buku ini ya Josh Kaufman telah menjelaskan 20 jam Anda bisa kok punya skill yang luar biasa. Dan tentunya Anda punya banyak seri pertanyaan, coba aja di kolom komen ya. Mudah-mudahan saya bisa ikut menjawab, dan pasti ada usulan, masukan, sok mangga silahkan. Saya sering dapat masukan dari teman-teman. Ya, ajak teman-teman yang lain juga untuk subscribe di channel Andika Setiawan channel ini. Mudah-mudahan menjadi ya jalan manfaat buat kita semua, karena kalaupun channel ini menguntungkan bukan buat saya kok, tapi buat kita sama-sama bangun masjid penghafal Quran, pesantren penghafal Quran muslim bilioner. Ya, stay tune terus, kita ketemu lagi di playlist saya yang lainnya yang pasti insya Allah akan bermanfaat buat kita semua kalau you praktek. Dan saya jamin insya Allah dengan izin Allah kalau you praktek, hidup lu akan makin goks. Saya Andika Setiawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.